BTTH Kaisar Api, episode 81. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat ini, wajah Li Ji juga menjadi sangat jelek, karena dari persepsi Li Ji, naga merah menyala itu tidak terkondensasi dari energi, tetapi benar-benar ada. Kalau begitu hanya ada satu kemungkinan. Ciling, banyak senjata yang kuat akan memiliki beberapa roh artefak yang kuat. Keberadaan roh alat sangat memperdalam kekuatan senjata, dan roh alat juga dapat dipupuk, tetapi seperti hidup di dalam senjata, membantu sang master menghadapi musuh, selalu ada kekuatan yang diperoleh oleh roh alat dan tanpa roh senjata. Kekuatannya berbeda. Misalnya, seorang yang kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 4, dengan mengandalkan senjata yang kuat, memiliki kekuatan untuk melawan kuat di tingkat sempurna Kaisar Do Bintang 4, tetapi jika seseorang di tahap awal Kaisar Do Bintang 4 memiliki senjata dengan keberadaan roh artefak, bahkan kekuatan Do di Bintang 5 harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Bagaimanapun juga, kekuatan roh artefak bukanlah masalah yang sepele. Senjata dengan artefak pasti sangat kuat dan hidup. Artefak dan senjata saling melengkapi. Selain kontrol yang digunakan, kekuatannya juga akan meningkat pesat, sementara senjata tanpa artefak tampak mati. Mampu mengerahkan kekuatan dasar, inilah perbedaan antara memiliki roh artefak dan tidak memiliki roh artefak. Ciling, apa itu? Mu Yingying bertanya seperti bayi yang penasaran. Yang disebut roh Qi adalah keberadaan khusus yang melekat pada senjata. Di bawah kendali pemilik senjata, ia dapat menguapkan kekuatan yang lebih dahsyat, dan pada saat yang sama, ia juga lebih sempurna dalam menguapkan kegunaan senjata. Mendapatkan roh Qi juga cukup sulit. Pertama-tama, belum lagi hanya ada sedikit makhluk di dunia yang bisa menjadi roh artefak. Kalaupun ada, sangat sedikit yang mau menjadi roh Qi. Lagi pula, Ciling hanya bisa membiarkan Ciling yang memilih sendiri, dan tidak bisa ikut campur, jadi entah itu Ciling atau roh artefak lainnya, ia cukup langka. Namun, begitu sebuah senjata memiliki artefak, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara eksponensial. Siapapun yang dapat melewati artefak tersebut niscaya akan dikenali oleh artefak tersebut dan menjadi rekan yang tak terpisahkan. Xiao Yi pun ikut membuka mulutnya. Oh, Mu Yingying pun sedikit setuju, lalu menyaksikan pertempuran di lapangan. Bang bang bang, Li Ji juga menyadari ada yang tidak beres, dan hendak berhenti, tetapi mendapati tombak di tangannya sepertinya ada yang tidak beres. Setelah naga merah menyala itu menerobos energi cahaya perak di atas tombaknya, naga itu tampak masih belum selesai, lalu menatap lurus ke arah doki cahaya perak di tubuh Li Ji. Li Ji menatap pupil besar naga merah menyala itu, dan mendapati matanya penuh keserakahan. Saat itu, ia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ia baru saja ingin mengambil kembali tombaknya, tetapi tiba-tiba, sebuah kecelakaan terjadi. Sabu, naga merah menyala itu benar-benar mengikuti tombak di tangannya, mencoba memasuki tubuhnya dan melahap ki bertarungnya sendiri untuk memulihkan dirinya. Li Ji memang veteran dalam melawan hantu di luar sepanjang tahun. Melihat pemandangan ini, ia pun dengan tegas melepaskan tombak di tangannya, lalu berkonsentrasi menghadapi naga merah menyala itu. Binatang sialan, lihat kemana kau pergi. Li Ji juga sedikit marah, lalu napasnya meningkat drastis, mendesak semangat juang yang besar di tubuhnya, dan menyerang Long Yi dengan ganas. Saat ini, ukuran Long Yi hanya sekitar beberapa kaki, dan pengurangan ukuran tersebut tentu saja membatasi kekuatannya. Tentu saja, Long Yi tidak gentar menghadapi serangan Li Ji. Bagaimana bisa kau bilang kau juga seorang pemimpin di klan naga? Kalau kau dikalahkan oleh bocah berambut manusia seperti itu di tahap awal Kaisar Do Bintang 5, di mana kau akan menaruh wajahmu? Jangan khawatirkan Xiao Yan, biarkan aku yang mengurusnya. Tepat ketika Xiao Yan ingin menggunakan cara lain, suara Long Yi terdengar. Baiklah, kalau begitu hati-hati. Xiao Yan juga tertawa, rupanya sejak Long Yi menjadi penguasanya sendiri, dia tidak memberinya pertarungan yang bagus. Naga pada dasarnya agresif, jadi Long Yi telah tercekik untuk waktu yang lama. Pada saat ini, volume Long Yi menyusut, dan kemudian dia bercokol di lengan kanan Li Ji. Setelah Li Ji meletakkan tombaknya, Xiao Yan juga menarik penggaris api abadi kuno di tangannya, dan tombak itu pun jatuh ke tanah, sambil menyaksikan pertarungan yang agak lucu di depannya. Hai, aku tidak menyangka saudara Li akan begitu malu dengan sebuah artefak. Sepertinya kekuatan saudara Li di tahap awal Do di Bintang 5 hanya seperti ini. Saya sudah mengatakan mengapa saya memilihnya sebagai pemimpin. Dia sombong dan angkuh.
Di samping Li Ji, suara terputus-putus yang konstan juga muncul. Diam, Li Ji sangat marah saat mendengar ini. Namun hati Li Ji terasa getir. Awalnya, ia mengira kekuatan Xiaoyan bahkan berada di tahap tengah Do di bintang 4. Karena ia bisa bergabung dengan Pavilion Fenxiang, ia pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Li Ji pun berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya dengan hati-hati, tetapi ia tidak menyangka semangat juang Xiaoyan begitu murni dan jujur. Jika Dangdang lebih jujur daripada Doqi, bahkan kekuatannya di tahap awal Do di bintang 5 Li Ji tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Segera setelah itu, Li Ji memutuskan untuk menguji realitas Xiaoyan terlebih dahulu, dan mudah untuk mengatasinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan roh penguasa yang memaksa keluar penguasa kuno Hang Huo Heng di tangan Xiaoyan. Roh penguasa juga merupakan sejenis roh artefak. Mereka yang menggunakan penggaris sebagai senjata, di antara mereka, ruh dari alat itu disebut ruh penggaris. Terlebih lagi, betapa berharganya roh Qi ini, bahkan jika Anda melihat pavilion pembakaran dupa, jumlah orang yang memilikinya sangat sedikit. Tidak disangka mereka akan bertemu di tangan seorang murid baru. Sialan Xiaoyan, kalau aku sampai memaksakan diri menggunakan trik ini, itu sama saja dengan meremehkanmu, kata Li Ji dengan nada serius. Saat suara Li Ji jatuh, Long Yi di lengannya juga merasakan momentum agung yang terpancar dari Li Ji. Segera setelah itu, Li Ji mendengus dingin, dan tombak yang baru saja mendarat di tanah kembali ke tangannya. Tombak itu baru saja kembali ke Li Ji, dan semua semangat juang Li Ji yang menakutkan disuntikkan ke dalamnya, yang jelas merupakan upaya putus asa. Bum bum bum, gelombang mengerikan muncul dari tubuh Li Ji, dan kemudian Long Yi juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia menarik diri dari lengan Li Ji dan melayang di atas kepala Xiaoyan. Fluktuasi seperti itu jurus bertarung tingkat abadi. Entah siapa yang mengatakannya, lalu keributan dahsyat pun terjadi di aula saat itu. Sepertinya orang ini sedang diburu, kata Xiaoyan perlahan. Bisakah kau mengatasinya? Xiaoyan juga bertanya. Tidak perlu disebutkan, kata Long Yi perlahan. Kemudian, dengan bantuan tubuh Xiaoyan yang didominasi oleh api putih susu, dengan 23 warna api, serangan mengerikan perlahan-lahan terbentuk di mulut naganya. Hanya ciling, beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Angkat aku. Tombak perang membelah cakar gunung. Setelah Li Ji selesai berbicara, tombak perang di telapak tangannya pun meledak menjadi cahaya perak yang terang benderang. Kemudian, sosok itu bergerak dan menghantam dengan ganas ke arah ciling Long Yi yang melayang di atas Xiaoyan. Tombak mengerikan dengan cahaya perak yang mengerikan meraung ke arah Long Yi. Menghadapi serangan Li Ji, Long Yi juga tersenyum perlahan, dan kemudian matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di mulut naga itu, ada bola api mengerikan berisi 23 warna, dan mereka menghancurkan dengan ganas serangan Li Ji. Pada saat ini, Mu Suzi sedikit mengernyit, lalu dengan lambaian tangannya, perisai cahaya Doqi yang mengerikan menyelimuti kekuatan keduanya. Lagi pula, jika energi yang mengerikan itu meledak di sini, maka aula itu pasti akan dikatakan musnah. Sabu. Pada saat ini, pupil semua orang di aula mengecil serempak, lalu menahan napas, menyaksikan dua kekuatan di lapangan saling bertabrakan dengan penuh pemahaman. Hei, tombak dan cakar gunung saudara Li kita sangat hebat, bahkan dalam kemampuan bertarung tingkat abadi. Kudengar saudara Li pernah menggunakan teknik bertarung ini untuk membunuh hantu di dunia hantu yang sebanding dengan kaisar petarung bintang 5 manusia. Melihat ini, Xiaoyan tampak seperti wajah bengkak dan terlihat seperti orang gemuk. Meskipun artefak di atas penggaris berat itu juga luar biasa, itu pasti bukan lawan Li Ge. Sepertinya Tuhan memberkati kita. Beberapa murid bernama di sekitar Li Ji juga berkata perlahan. Jelas, mereka tidak menemukan tombak dan bola api dalam konfrontasi itu, jadi mereka juga angkat bicara. Kakak tetaplah kakak. Melihat ini, Xiao Yi pun tersenyum perlahan. Kekuatan dalam bola api itu sama persis dengan kekuatannya sendiri, jadi dia secara alami memahami kengerian di dalamnya. Lagi pula, Long Yi melekat pada penguasa kuno Yi Huo Heng dan menjadi penguasa unik Xiaoyan, dan dia juga bisa menggunakan kekuatan Xiaoyan untuk membantu Xiaoyan melawan musuh. Roh artefak di tubuh Xiaoyan sungguh tidak sederhana. Ia telah mencapai titik di mana ia bisa menggunakan kekuatan manusia untuk melakukan serangan mandiri. Roh artefak tingkat ini cukup langka bahkan di zaman Xuanzan ini. Si kecil ini sungguh luar biasa. Pantas saja dia mendapat pujian bulat dari Chang Yu, baik yang angkuh maupun yang rendah hati, kata Mu Suzi perlahan. Dan roh artefak ini juga cukup menarik. Jelas, kekuatan puncaknya pasti sangat mengerikan. Sekarang setelah kekuatannya rusak, makhluk kecil ini benar-benar bisa menaklukkan roh artefak tingkat ini.
Tadi kukatakan tidak ada latar belakang di baliknya, jadi aku sungguh tidak percaya. Mu Suzi juga bergumam dalam hatinya. Di satu sisi adalah teknik bertarung mengerikan yang digunakan oleh Li Jiruo, salah satu dari 3 pemimpin murid yang disebutkan, dan di sisi lain adalah bola api mengerikan yang dipadatkan oleh Ciling milik Xiao Yan. Bum bum bum, dewa api yang bersinar dalam 23 warna diam-diam menyerang tombak Li Ji dan membelah cakar gunung dengan cuaca yang mengerikan. Begitu keduanya bertabrakan, itu seperti percikan yang menyala, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Di aula, terjadi konfrontasi yang agak aneh. Di satu sisi ada serangan Li Ji, mengendalikan tombak di tangannya untuk menyerang dengan ganas bola api yang berisi 23 warna. Ki pertempuran perak yang mengerikan seolah menebas bola api itu, tetapi seberapapun Li Ji meningkatkan kekuatannya, tombak perak yang telah menahan bola api itu tidak dapat menembusnya. Bola api itu berbentuk lingkaran. Dikelilingi oleh api, ia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ia mengabaikan serangan Li Ji. Sial, bola api ini sungguh aneh. Seolah-olah kekuatanku selalu ditekan dan ditelan. Li Ji juga menyadari keanehan bola api itu, dan langsung merenung. Dalam keadaan normal, tidak peduli siapapun yang menderita serangan mengerikan seperti dia akan berakhir terluka parah atau mati di tempat. Sudah waktunya untuk berakhir. Long Yi mendengus dingin, lalu raungan naga yang marah bergema di aula. Tidak bagus. Mendengar dengusan dingin Long Yi, Li Ji pun tanpa sadar menemukan sesuatu, lalu menatap tombak yang bersinar perak di tangannya. Setelah Long Yi mendengus dingin, bola api yang awalnya tertancap di tombak tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang mengerikan, dan kemudian menerobos serangan Li Ji dalam satu gerakan, dan menyerbu ke arah tubuh Li Ji. Li Ji juga menemukan kekuatan yang mengerikan ini, dan segera ingin mengerahkan energi dendam seluruh tubuhnya untuk pertahanan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan bola api itu sangat cepat, dan saat berikutnya menyerang tubuh Li Ji. Bum bum bum, api mengerikan itu menyerang Li Ji dengan ganas. Bahkan kekuatan Li Ji di tahap awal Dou di bintang 5 pun tak mampu menahan serangan mengerikan seperti itu. Hei, Lily juga diperintahkan untuk tidak mudah mengakui kekalahan, bekerja keras, mencoba menggunakan tubuh kuat kekuatan bintang 5 untuk menahan serangan mengerikan ini. Namun, bola api yang mengandung kekuatan 23 warna api yang berbeda, meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan teratai pemusnahan milik Xiao Yan, kekuatan penghancurnya tidaklah sepele. Sabu-sabu, Long Yi juga menyeringai senang, lalu menatap Xiao Yan dengan wajah yang dipuji Xiao Yan atas usahanya untuk menang. Kalau kau tidak memadamkan apinya, apa kau mau menyebabkan kematian? Xiao Yan pun tak berdaya, dan berkata dengan kejam kepada Long Yi, tetapi siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa sebagian dari suara Xiao Yan hanyalah kesombongan. Itu suatu kebanggaan. Salah satu dari 3 pemimpin murid yang disebutkan ini sangat rentan di bawah roh artefak Xiao Yan, maka kekuatan Xiao Yan sendiri juga sangat kuat. Ya, Long Yi pun setuju, lalu membuka mulutnya sedikit dan menghembuskan napas ke arah Li Ji. Tak lama kemudian, semua api di tubuh Li Ji kembali ke Long Yi. Batuk, batuk, Li Ji juga terbatuk hebat, lalu pupil matanya mengecil dengan kencang tadi, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, tatapan matanya menggelap dan dia langsung jatuh. Saudara Li, orang-orang di sekitarnya pun bergegas mengerumuninya. Jika ada yang salah dengan saudara Li, mustahil bagi mereka untuk bergabung dengan paviliun pembakaran dupa. Anak ini, Mu Suzi juga berjalan terburu-buru, lalu memegang lengan Li Ji, merasakan luka di tubuhnya. Dia baik-baik saja, tapi dia sempat jatuh karena kurangnya rasa dendam. Nanti juga akan baik-baik saja, kata Mu Suzi perlahan. Pada saat yang sama, ratusan orang di aula juga mengecilkan pupil mereka dan menatap Xiao Yan dengan kejam. Pria dengan penggaris berat di punggungnya dan roh artefak yang melayang di atas kepalanya juga sangat arogan, tetapi mereka juga tak berdaya. Siapapun yang membuat mereka kehilangan kekuatan, kini mereka hanya bisa menelan amarah ketika dipukuli. Kembalilah, kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Yan juga tidak peduli dengan hidup atau mati Li Ji. Lagi pula, orang yang berpura-pura sombong dan mencoba menantang murid-murid paviliun pembakaran dupa tidak membutuhkan belas kasihan. Dan Xiao Yan akhirnya melepaskan tangan Li Ji, atau jika dia tidak membiarkan Long Yi berhenti tepat waktu, kulit Li Ji akan terkelupas jika dia tidak mati. Kengerian kekuatan api yang berbeda bukanlah sesuatu yang dapat dilawan hanya dengan ki pertempuran. Untungnya tidak dipermalukan. Long Yi pun kembali ke penguasa kuno Yi Huo Heng, lalu Xiao Yan menggendong penguasa kuno Yi Huo Heng di punggungnya, berjalan ke arah Mu Yingying dan yang lainnya, lalu berkata perlahan. Xiao Yan, kamu sungguh menakjubkan. Awalnya kupikir akan butuh banyak waktu untuk menyelesaikan Li Ji ini, tapi tak kusangka. Mu Feng ikut tertawa,
jelas senang atas kemenangan Xiao Yan. Kakak, kamu baik-baik saja? Xiao Yi juga bertanya. Baru saja, Long Yi memanfaatkan kekuatan Xiao Yan, dan dia juga mengkhawatirkannya. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga tertawa. Sepertinya para murid yang disebutkan namanya ini menyimpan dendam padamu, jadi kau harus berhati-hati, seru Green Flute. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kau sangat kuat, kata Mu Yingying. Suaranya yang merdu bak lonceng perak dan sosok serta penampilannya yang menarik juga menarik perhatian banyak murid yang disebutkan namanya. Xiao Yan tentu saja mengabaikan kata-kata Mu Yingying, lalu menatap orang lain di aula itu sekilas. Pada saat ini, semua orang di aula menatap Xiao Yan dengan mata yang sama, dan mata jahat mereka tampaknya mampu memakan Xiao Yan mentah-mentah. Li Ji ini adalah perbedaan antara murid asli Paviliun Fenxiang dan murid yang disebutkan namanya. Jika Anda tidak setuju, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Xiao Yan juga berkata dengan santai. Jika Anda tidak setuju, kalau begitu mari kita pergi bersama. Suara datar Xiao Yan terdengar di telinga ratusan murid yang disebutkan namanya. Kalimat-kalimat pendek itu kedengaran seperti guntur tumpul di hati setiap orang. Terlalu sombong, Saudara Zilian dan Saudara Lizzie, kita harus memberi mereka pelajaran. Beberapa murid yang disebutkan namanya juga sangat marah atas provokasi Xiao Yan. Hehe, saudara ini keterlaluan, ya. Namun, murid-murid kami yang bernama juga anggota Paviliun Fenxiang. Apakah kalian takut kehilangan muka Paviliun Fenxiang? Tanya seorang pria berpakaian elegan. Orang ini adalah Saudara Nazilian. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Do di Bintang 5. Dia juga salah satu dari 3 pemimpin di antara 128 murid yang disebutkan. Meskipun ketiganya merupakan kekuatan Do di Bintang 5 di tahap awal, mereka juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Li Ji baru saja berada di peringkat ketiga, Zilian di peringkat kedua, dan Lizzie di peringkat pertama. Siapapun yang tidak setuju, silakan bergabung dengan kami, menghemat waktu kami. Xiao Yan pun mengabaikan kata-kata Nazilian, dan berkata kepada semua murid yang disebutkan namanya di depannya. Pada saat yang sama, gelombang mengerikan perlahan dipancarkan dari pil nigong di tubuh Xiao Yan, dan sebuah gulungan formasi diam-diam terbentuk. Jika diperhatikan dengan saksama, terdapat lebih dari 5.000 prasasti inti pada gulungan formasi tersebut. Kekuatan mengerikan seperti itu bukanlah masalah bahkan bagi seorang Kaisar Do Bintang 5. Xiao Yan, istirahatlah sebentar, lalu kami akan datang. Mu Yingying juga sedikit membuka bibirnya, lalu berkata kepada Xiao Yan. Saat ini, mereka berlima sudah bersaudara satu sekte, jadi mereka juga perlu saling membantu. Li Ji sempat koma beberapa saat, dan digendong oleh murid-murid yang disebutkan namanya untuk berlatih. Pada saat itu, Li Ji, yang berada di tahap awal Do di Bintang 5, juga kehilangan kemampuan bertarungnya. Hanya saja para murid yang disebutkan namanya ini tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran Xiao Yan yang tampaknya lembut ini akan begitu mengerikan. Dan pertempuran tadi jelas hanya pertempuran antara penguasa berat Xiao Yan dan Li Ji. Meski begitu, Li Ji tetap kalah. Jika Xiao Yan ini benar-benar bertarung, maka kekuatannya. Murid-murid yang disebutkan namanya ini juga ketakutan. Sungguh panik, sebuah suara yang memekakkan telinga juga perlahan muncul di aula. Sambil menoleh, Mu Yingying pun mendapati bahwa orang yang berbicara itu adalah seorang lelaki bertubuh besar yang termasuk di antara murid-murid yang disebutkan namanya. Ada gelombang tak terlihat di tubuh pria itu. Meskipun lemah, Mu Yingying masih bisa merasakannya. Itu pembunuhan, aura yang hanya dapat dihasilkan dengan melawan musuh sepanjang tahun. Ini pasti Lizzie yang terkuat di antara murid-murid yang disebutkan ini, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, lalu berkata kepada Mu Yingying. Jelas, Li Ziguang ini tidak berada pada level yang sama dengan Li Ji sekarang dalam hal nafas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika Li Ji barusan berada pada tahap awal Do di Bintang 5. Jadi Li Ji saat ini berada di puncak tahap awal Kaisar Do Bintang 5, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap tengah Kaisar Do Bintang 5. Dan niat membunuh Li Ji yang mengerikan itu tidak bisa dipalsukan. Li Ji ini pastilah seorang pria kuat yang selalu berada di ujung pisau sepanjang tahun. Hanya pria kuat setingkat ini yang bisa disebut pria kuat sejati. Bagaimana? Apa kau yakin? Mu Feng ikut bertanya. Biarkan aku ikut, kekuatan Li Ji ini mengerikan, dan menurut pengamatanku, dia orang yang kuat. Kalau dia bertarung, pasti akan merepotkan. Xiao Yan juga menatap Li Ji dan berkata. Xiao Yan merasakan aura yang berbeda dari tubuh Li Ji, itu adalah aura dengan proporsi yang sama. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Xiao Yan pun tersenyum, lalu perlahan melangkah memasuki arena.
Ayo kita cari orang lain. Baru saja kau bertarung melawan Li Ji, dan itu juga menghabiskan banyak semangat juang. Aku, Li Ji, meyakinkan orang dengan paksa, dan aku tidak ingin memanfaatkanmu, agar tidak mendapat masalah ketika aku punya waktu, kata Li Ji dengan nada memaksa. Ini tidak mengganggumu lagi, kata Xiao Yan dengan tenang. Ia baru saja bertarung melawan Li Ji, dan pada dasarnya Long Yi lah yang bertarung, jadi ia hanya mengonsumsi sedikit doqi di tubuhnya. Ayo, istirahatlah dan pulihkan semangat juangmu, kata Mu Yingying, lalu perlahan melangkah maju. Tak perlu, masih aku. Xiao Yan ingin sekali menolak kebaikan Mu Yingying, tetapi tatapannya bertemu dengan Mu Yingying, dan ia melihat sorot mata indah Mu Yingying. Ia khawatir dan bimbang, namun, banyak yang tetap teguh. Kalau kita kalah, kita akan turun, kita satu tim. Xiao Yan pun kembali ke belakang, dan saat melewati Mu Yingying, ia berkata dengan suara yang hanya didengar Mu Yingying. Ya, Mu Yingying juga menanggapi Xiao Yan dengan lembut, dan kemudian Mei Mu juga menatap Li Ji di depannya. Hei, kirim gadis seperti itu. Kurasa aku tidak ingin menggunakan trik kecantikan. Bos kami tidak memakan set ini. Tapi aku harus bilang, tubuh dan penampilan wanita ini cukup bagus, kalau... Murid-murid yang disebutkan namanya juga angkat bicara ketika melihat Mu Yingying berjalan maju, tetapi mata mereka memanas, dan mereka semua setuju. Ia menatap Mu Yingying, dan beberapa pikiran jahat pun muncul di hatinya. Sudahlah, aku tidak berkelahi dengan perempuan, karena ini penghinaan bagiku. Li Ji juga mengerutkan kening, lalu menatap Mu Yingying dan berkata, ada banyak amarah dalam suaranya. Apakah kelima orang di paviliun dupa terbakar memandang rendah diri mereka sendiri, dan mengirim seorang gadis kecil untuk bertarung bersama mereka, itu terlalu tidak sopan terhadap orang lain. Siapa bilang perempuan lebih rendah dari laki-laki? Apa karena kamu takut? Mu Yingying juga mendengus dingin, lalu menatap Li Zidao dengan takut. Itu tidak benar, aku hanya tidak ingin membunuh bunga-bunga itu. Li Zi juga berbicara perlahan, jelas ada keyakinan penuh dalam suaranya. Ayo, Mu Yingying juga membuka bibirnya sedikit, lalu berkata perlahan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Untuk pertempuran, pedang itu tidak punya mata. Jika itu melukai kulit halus dan daging lembutmu, aku tidak akan menggantinya, kata Li Zi. Aku akan memberimu kata-kata ini apa adanya. Mu Yingying juga mengeluarkan amarah genit sebelum memasuki pertempuran. Biar aku saja, Zilian. Xiao Yi pun berbicara lebih dulu, lalu tanpa ragu lagi, ia pun pergi ke tempat Zilian berada di aula. Melihat ini, Zilian pun berkata, aku tidak menyangka kita tetap terpilih, tapi itu bagus, ini menghemat banyak masalah. Setelah Zilian selesai berbicara, dia juga memasuki pertempuran, karena dia merasakan gejolak yang sangat mengerikan dari Xiao Yi. 10 dari kalian, ayo. Di antara murid-murid yang disebutkan, 10 pembangkit tenaga listrik sempurna Kaisar Do Bintang 4 juga bersemangat untuk mencoba, dan kemudian pergi menghadap Xiao Yan di tempat mereka berada. Serahkan pada kami. Mu Feng dan Lu Di juga berbicara bersamaan. Baiklah, aku akan membantumu dengan sisanya. Kau bisa menghadapi orang-orang ini dengan percaya diri. Xiao Yan juga tersenyum, lalu menatap murid-murid lain yang disebutkan namanya yang berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 4 atau penyempurnaan Kaisar Do Bintang 4. Sudut mulutnya juga tersenyum. Hehe, anak-anak kecil ini benar-benar hebat. Namanya juga tantangan, tapi sebenarnya untuk menguji kerja sama tim. Mu Suzi juga berkata diam-diam. Jelas, orang-orang ini memberinya kesan bahwa mereka semua adalah bibit unggul. Pada saat ini, aula utama sudah terjebak dalam perkelahian. Di satu tempat, Mu Yingying berhadapan dengan makhluk paling kuat di antara murid-murid yang disebutkan, Li Zi. Salah satunya adalah peran Xiao Yi dalam menghadapi kekuatan awal Kaisar Do Bintang 5 yang terakhir. Meskipun kekuatan Xiao Yi saat ini sengaja ditekan oleh Xiao Yan, Kaisar Do Bintang 4 telah disempurnakan, tetapi ia masih mampu menang ketika berhadapan dengan orang-orang di tahap awal Kaisar Do Bintang 5. Ini hanya masalah waktu. Selain itu, Green Flute dan Mu Feng bersama-sama berhadapan dengan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Do di Bintang 4. Adapun sisanya, mereka mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan. Karena kamu sudah mengambilnya, mari kita buat keputusan cepat, kata Li Zi perlahan, lalu auranya juga melonjak. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk, lalu Zilian dan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4 semuanya memandang beberapa orang di depan mereka. Mereka juga sangat jelas, demi mendapatkan status sebagai murid paviliun Fenxiang, tak seorang pun yang lebih tahu dari mereka, seberapa besar penderitaan yang mereka tanggung dan seberapa banyak darah yang mereka tumpahkan.
Pada saat yang sama, para murid yang disebutkan namanya ini juga menyadari bahwa orang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari sisi tertentu benua Xuanling mereka. Para murid yang disebutkan namanya ini memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Jika mereka ingin bergabung dengan sekte super seperti itu, mereka hanya dapat memberikan kontribusi tertentu, dan kemudian memperoleh status murid yang disebutkan namanya ini, sehingga menantang para murid sejati ini. Begitu mereka berhasil dalam tantangan tersebut, maka mereka juga akan melepaskan gelar murid bernama dan menjadi murid sejati Paviliun Fenxiang. Oleh karena itu, para murid yang disebutkan namanya ini pun sangat menantikan pertempuran ini. Saudara-saudara, sukses atau gagal ada di sini. Zilian juga berkata perlahan, lalu tatapannya beralih ke Xiaoyi. Ia mencium aura yang agak mengerikan dari Xiaoyi, jadi ia tak berani mengalihkan perhatiannya. 10 murid Dou di bintang 4 yang tersisa juga perlahan-lahan mengepung Mu Feng dan Ludi. Mu Feng dan Green Flute bukanlah lampu yang hemat bahan bakar, dan mereka benar-benar memancarkan dendam. Adapun Xiaoyan, dia berdiri diam di belakang, memperhatikan murid-murid yang tersisa, tetapi sebuah gulungan perlahan muncul di telapak tangannya, dan kemudian kekuatan spiritual yang menakutkan juga perlahan muncul. Xiaoyan juga selalu siap. Begitu murid-murid yang tersisa melancarkan serangan, atau 3 pertempuran di aula berubah, mereka akan langsung menyerang. Kekuatan mental anak ini, dan gulungan di telapak tanganmu. Mungkinkah anak ini adalah ahli formasi tempur? Pria tua di atas aula utama juga mengubah tatapan malasnya, lalu menatap Xiaoyan dengan heran. Hehe, sudah lama sekali sejak murid-murid bernama ini mengalahkan murid-muridku dari Paviliun Fenxiang. Aku tidak tahu apakah kali ini akan. Mu Suzi juga tersenyum perlahan, lalu menatap beberapa pertempuran di aula. Sebagai wakil kepala aula, dia juga harus bertanggung jawab penuh atas orang-orang ini, jadi dia juga tidak berani bersantai. Perang akan segera pecah. Meskipun kamu seorang wanita, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lihat gerakannya. Lizzie juga tertawa keras, lalu sosoknya bergerak seketika. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Mu Yingying mendengus pelan, lalu api biru langsung menempel di permukaan tubuhnya, dan mata indahnya terus mengawasi setiap gerakan Lizzie. Lizzie bergerak seketika, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ki pertempuran berwarna kuning kaki muncul di telapak tangannya. Properti bumi, Lizzie ini sebenarnya adalah ki pertempuran tipe bumi. Ketika Mu Yingying melihat ki pertempuran berwarna kuning kaki di tubuh Lizzie, dia juga menemukan ki pertempuran Lizzie untuk pertama kalinya. Atribut Douki pada dasarnya dibagi menjadi 5 kategori, emas, kayu, air, api, dan tanah, dan beberapa atribut lainnya lahir atas dasar ini. Sudah terlambat bagi Mu Yingying untuk berpikir, karena dia juga tahu bahwa meskipun kekuatan apinya sendiri sangat mengerikan, kekuatan Lizzie tidak diragukan lagi jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Mu Yingying juga menggerakkan sedikit mata indahnya, tampaknya dia punya cara untuk melakukannya. Saat berikutnya serangan Lizzie datang ke sisi Mu Yingying, dan hendak mengenai Mu Yingying dalam sekejap mata. Murid-murid terdaftar di sekitarnya juga cukup kesakitan. Jika pukulan mengerikan seperti itu mengenai Mu Yingying yang bagaikan bunga giok ini, maka konsekuensinya juga. Seketika mereka memalingkan muka dan tak berani menatap langsung, karena tak ingin menyaksikan adegan berdarah itu. Bayangan. Lizzie juga memukul dengan pukulan, tetapi itu hanya benda lunak. Lakukan gerakan. Mu Yingying juga mengeluarkan amarah genit, lalu menyerang Lizzie yang sedikit bingung. Api biru mengelilingi tangan giok itu, lalu Mu Yingying melambaikan tangannya dengan ganas, dan tiba-tiba sebuah jejak telapak tangan api yang mengerikan menyerang Mu Yingying. Menghadapi jejak telapak tangan api biru yang mengerikan milik Mu Yingying, Lizzie tidak berani ceroboh, dan segera mendesak ki pertempuran di tubuhnya untuk membentuk penghalang ki pertempuran di depannya, mencoba mencapai serangan Mu Yingying. Douki milik Lizzie memiliki atribut bumi, jadi dalam hal pertahanan, bahkan Mu Yingying pun tidak dapat menandinginya, dan kekuatan Lizzie lebih kuat dari Mu Yingying, jadi meskipun serangan Mu Yingying mengenai Lizzie, diperkirakan sebagian besar kekuatannya akan dicapai oleh pertahanan Lizzie, dan kerusakan yang ditimbulkannya minimal. Batuk. Lizzie terbatuk hebat setelah menahan jejak telapak tangan api biru Mu Yingying. Jelas, meskipun kekuatan Mu Yingying melampaui Kaisar Dou bintang 4, apinya cukup kuat. Eksentrik, aku telah menangkis jejak telapak tangan api biru tadi, jadi mengapa beberapa di antaranya masih memasuki tubuhku? Api biru yang memasuki tubuhnya, selain membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, tampaknya membawa aura kemurnian yang besar. Tampaknya hatinya yang awalnya mudah tersinggung telah tenang. Api pada wanita ini sebenarnya tidak sederhana.
Aku telah menangkis jejak telapak tangan api biru tadi, jadi mengapa beberapa di antaranya masih memasuki tubuhku? Api biru yang memasuki tubuhnya, selain membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, tampaknya membawa aura kemurnian yang besar. Tampaknya hatinya yang awalnya mudah tersinggung telah tenang. Api pada wanita ini sebenarnya tidak sederhana. Sepertinya kau harus berhati-hati. Setelah Lizzie selesai berbicara, dia juga bertarung dengan Mu Yingying, tetapi mereka berdua juga terus-menerus menguji dan tidak melakukan gerakan mematikan. Di sisi lain, pertarungan antara Xiao Yi dan Zilian juga sedang berlangsung gencar. Zilian yang bertubuh lemah, lalu diam-diam mengeluarkan kipas bulu, yang juga penuh dengan dendam, lalu menyerang dengan ganas bersama Xiao Yi. Lihat, Zilian mendengus dingin, lalu mengangkat kipas bulu di tangannya dengan lembut, dan mengayunkannya ke arah Xiao Yi. Tiba-tiba, angin kencang yang mengerikan keluar dari kipas bulu itu, lalu menyerang Xiao Yi. Dengan fluktuasi yang mengerikan seperti Zilian, bahkan seorang ahli Dou di Perfection Bintang 4 biasa tidak akan berani menerimanya. Berpura-pura menjadi hantu, Xiao Yi juga mendengus dingin, lalu menatap angin kencang yang menyerang. Tepat ketika angin kencang hendak menyerang Xiao Yi, pupil mata Xiao Yi mengecil dengan erat, lalu angin kencang yang mengerikan itu pun lenyap begitu saja. Brengsek, orang ini adalah yang paling menakutkan dari kelima orang itu. Zilian juga mengerti saat ini bahwa pria tampan bernama Xiao Yi ini tampaknya adalah eksistensi yang paling menakutkan di antara kelima orang itu. Apakah seorang ahli Dou di bintang 5 memiliki kemampuan ini? Xiao Yi juga berkata dengan sangat tidak sabar, lalu matanya menunjukkan sedikit penghinaan. Anak sialan, jangan marah. Zilian mendengarnya, matanya linglung karena marah. Bahkan seorang ahli Dou di Perfection Bintang 4 biasa pun tak berani menerima serangan barusan. Ia tak menyangka Xiao Yi bisa mematahkan serangannya semudah itu, yang membuat Zilian terkejut. Pada saat ini, Zilian memegang kipas bulu di tangannya, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk sementara waktu, jadi dia harus terus berurusan dengan Xiao Yi, dan kemudian melihat pertempuran di dua tempat lainnya, mencoba menunda waktu. Begitu Lizzie di sisinya atau orang lain membebaskan tangan mereka, maka anak ini tidak dapat membuat terlalu banyak gelombang. Di tempat lain, 10 murid yang disebutkan namanya mengepung Mu Feng dan Elfdi, tidak memberi mereka jalan keluar. Bagaimana? Apa kau takut? Mu Feng pun bertanya perlahan pada seruling hijau di sampingnya. Mu Feng dan Elfdi sama-sama kuat di tahap akhir Dou di bintang 4, jadi cukup sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan 10 orang ini. Paksakan, tapi jangan jatuhkan rantainya. Seruling hijau pun tersenyum pelan, lalu tanpa ragu, dendam hijau langsung memenuhi udara. Dendam ini beracun. Semuanya, hati-hati. Ada juga beberapa orang bermata tajam di antara 10 murid yang disebutkan namanya. Hanya melihat dendam hijau pada seruling hijau, mereka tahu bahwa wanita ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Biarkan kuda-kuda itu datang ke sini. Mu Feng juga merangsang ki pertempuran di tubuhnya, membentuk ki pertempuran biru tua, lalu pedang kayu di tangannya perlahan muncul, mengamati 10 murid yang disebutkan namanya dengan waspada. Lagi pula, ke-10 murid yang disebutkan ini berada pada level penyempurnaan Dou di bintang 4, tetapi Mu Feng tidak berani ceroboh, kalau tidak, ia akan mudah terbalik di selokan. Hehe, sungguh pria kecil yang menarik. Dendam hijau ini terasa seperti suasana keluarga Medusa di luar keluarga kerajaan Xuanling. Sepertinya status gadis ini di keluarga Medusa tidak rendah. Kenapa aura dendam biru tua anak ini mirip hantu adik kelas? Kudengar saudara muda Gui pernah menerima murid. Mungkinkah anak ini? Pria tua di atas aula juga berkata perlahan, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Pergi, seru 10 murid yang disebutkan namanya itu perlahan, dan sesaat kemudian, Douki langsung keluar dari tubuh mereka. 10 Douki itu menyatu menjadi seberkas cahaya yang lebih besar, dengan aura mengerikan yang luar biasa, bergerak menuju Ludi dan Mu Feng. Serang, seruling hijau itu menggumamkan sesuatu, lalu Mu Feng juga melihat beberapa ular kecil muncul entah dari mana di sekitar seruling hijau itu. Namun, Mu Feng juga merasakan aura yang sangat mengerikan dari ular-ular kecil di seruling hijau itu. Jelas, asal-usul ular-ular kecil ini sangat luar biasa. Kerja bagus. Melihat ini, Mu Feng tidak mundur, karena dia juga tahu bahwa ruang pertempuran di aula ini sangat terbatas. Saat ini, seruling hijau itu jelas sedang menggunakan beberapa keterampilan bertarung, jadi Mu Feng pasti tidak akan mundur dengan mudah. Meskipun 10 murid yang disebutkan namanya ini telah bekerja sama, Mu Feng tidak takut. Pedang kayu di tangannya bersinar dengan cahaya biru tua, lalu dia menyerang sinar ki pertempuran yang disatukan oleh 10 orang itu untuk diserang. Sabu-sabu,
Cahaya biru tua Mufeng dan sinar cahaya gabungan dari 10 murid yang disebutkan namanya baru saja bersentuhan, dan percikan api yang menyilaukan muncul. Jelas, tabrakan itu juga sangat intens. Detik berikutnya, Mufeng tertawa, dan bersama senyum Mufeng, cahaya pedang biru tua yang menghadang 10 murid bernama di depannya pun hancur seketika, dan kemudian seberkas cahaya mengerikan itu hendak menyerang Mufeng di saat berikutnya. Maple dan seruling hijau, pergi. Di saat kritis hidup dan mati ini, Ludi juga menyelesaikan jurus bertarungnya, dan seekor ular kecil muncul di tubuhnya. 3 ular kecil dengan warna berbeda muncul dari udara tipis, lalu menghilang di hadapan seberkas cahaya mengerikan di depan mereka. Mencari jalan buntu. 10 murid yang disebutkan namanya juga meningkatkan suntikan doki mereka, dan volume sinar cahaya yang menyilaukan juga meningkat, dan mereka bertabrakan dengan ular kecil Green Flute dalam sekejap mata. Kicengki. Ketiga ular kecil itu mengeluarkan suara lirih, lalu kekuatan yang amat dahsyat memancar dari ketiga ular kecil itu, dan seberkas cahaya menyilaukan itu menyerang dengan ganas bersamaan. Bang bang bang. Tepat setelah sinar cahaya menyilaukan itu bertabrakan dengan kekuatan 3 ular kecil, mereka yang hadir terkejut menemukan bahwa sinar cahaya menyilaukan yang awalnya tak terhentikan itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Brengsek, ular ini punya daya korosif yang kuat. Di antara 10 murid yang disebutkan namanya, mereka juga menemukan bahwa ketiga ular kecil itu berbeda, dan kemudian kekuatan gabungannya pun runtuh. Keterampilan bertarung macam apa yang kau miliki, kau begitu kuat. Mufeng, yang berada di sampingnya, juga bergumam, jelas sangat penasaran. Kengerian yang baru saja terjadi adalah serangan gabungan 10 Kaisar Do Bintang 4 dengan level sempurna. Meskipun mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, kekuatan yang dihasilkan oleh pasukan gabungan itu sangat mengerikan, dan tak disangka ketiga ular kecil ini dapat dengan mudah mengatasinya. Ini rahasiaku. Seruling hijau juga tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Mufeng. Bunga kecil, gigit mereka. Green Flute membuka bibirnya sedikit, lalu terdengar senyum dalam suaranya. Sisi, ketiga ular merah, putih, dan hijau itu pun mendengar suara seruling hijau, lalu membalasnya dengan usaha. Saat berikutnya, ketiga ular kecil itu juga menyerang ke 10 murid yang disebutkan namanya. Brengsek, jangan biarkan ketiga ular kecil ini bersentuhan, kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. 10 murid yang disebutkan namanya juga tahu, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Melihat ini, Mufeng juga bekerja keras untuk bekerja sama dengan Green Flute, dan kemudian terus berurusan dengan mereka. Wanita bernama Green Flute ini memiliki latar belakang yang agak rumit. Kalau tidak salah ingat, ketiga ular kecil ini adalah harta karun keluarga kerajaan Medusa. Raja Naga Emas pun bergumam pelan dalam hati. Meskipun Xiaoyan juga menyadari perbedaan pada seruling hijau itu, ia juga tidak pergi ke sana. Coba pikirkan, sampah, dasar sampah, kata Lizzie di samping dengan marah. Aku bertarung melawan Mu Yingying. Meskipun energi api biru di tubuh Mu Yingying sangat mengerikan, untungnya, dengan semangat juangnya yang berelemen tanah, ia juga sangat tangguh dalam bertahan melawan serangan Mu Yingying, tetapi Lizzie adalah yang paling kuat. Mu Yingying ini masih tetap terkejut. Dia adalah seorang petarung yang hebat, dan bahkan di tahap awal Do di bintang 5, sulit untuk menemukan lawan, tetapi untuk beberapa alasan, setiap kali serangannya yang mengerikan mengenai Mu Yingying, rasanya seperti mengenai spons. Jadi Lizzie juga sangat tidak berdaya. Terlebih lagi, Lizzie awalnya berpikir bahwa ia akan dapat menyelesaikan pertempuran dengan cepat, lalu menghadapi Mu Yingying ini, dan pergi untuk membantu 2 tempat lainnya. Pada saat itu, mereka juga meraih kemenangan besar, dan bergabung dengan Pavilion Fans yang juga merupakan masalah yang mudah. Yang tidak diduga Lizzie adalah bahwa Mu Yingying ini begitu sulit dihadapi, dan 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4 mereka dikejar-kejar oleh 2 orang. Sistem yang luar biasa ini. Itulah 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 4. Lawan mereka hanyalah 2 orang Do di Bintang 4 tahap akhir. Inilah yang membuat Lizzie paling marah. Namun Lizzie ini benar-benar telah berbuat salah terhadap 10 Kaisar Do Bintang 4 yang telah menyempurnakan kesempurnaan mereka. Karena seruling hijau ini membawa darah keluarga kerajaan Medusa, dan kekuatannya sangat mengerikan, kekuatan Kaisar Do Bintang 4 tahap akhir, ditambah 3 ular kecilnya yang langka, sudah cukup untuk menghadapi Kaisar Do Bintang 5 yang kuat. Kekuatan sempurna Kaisar Do Bintang tidak mudah dan menyenangkan untuk ditaklukkan. Sepertinya kompetisi ini juga akan ditentukan. Xiaoyan juga menyaksikan beberapa pertarungan di arena dengan puas, tetapi Xiaoyan juga menyadari ada amarah yang membara di mata murid-murid lain yang disebutkan namanya.